wah ini dividen 12% menarik banget nih. Ya, kalau saya beli 1 miliar dividennya udah 120 juta lebih per tahun. Sebenarnya kalau untuk Jawa Timur sendiri itu headroomnya, ruang untuk bertumbuhnya itu sudah rada berat dari sisi kepemilikan motor ya di populasinya. Kalau saya lebih baik saya pilih sesuatu yang saya tahu dan memang udah saya pahami, terlepas dari pilihan lain itu lebih menarik tapi saya nggak paham. Halo teman-teman semua, ya sudah lama kita nggak ngobrol yang secara direct kita bahas soal saham. Ini segmen baru ya namanya Chatting, di mana kita akan ngobrol mengenai ya update market yang terbaru, saham-saham yang sedang menarik untuk dibahas maupun saham-saham yang baru di cover oleh Think untuk membernya di dalam. Ya kita kasih sneak peek sedikit di luar supaya teman-teman tahu ya kita tuh ngobrolin apa sih di dalam. Yoi. Nah jadi kita baru aja merilis Thinkis MPMX, ya itu saham distributor motor Honda untuk member, ya ada artikelnya juga dan ini kita pengen sedikit bahas lah ya, karena kita tahu nggak semua orang suka baca. Nah, jadi Chris ini adalah analis yang cover MPMX dan hari ini saya mungkin akan sedikit tanya-tanya ke Chris ya sambil diskusi dua arah sih, ngobrol santai aja mengenai MPMX. Chatting aja. MPMX ini kan saham yang kalau kita lihat sekilas ya di RTI atau di Stockbit, ini dividennya gede, payoutnya tuh gede, especially mungkin berapa tahun belakangan ya setelah mereka banyak divestasi bisnis. Betul. Payout dividen di atas 90% dan di harga hari ini kalau kita beli itu dapat dividen berpotensi dapat dividen 12% lebih ke depannya. Betul. Nah, tapi ke depannya ini kan kita nggak ada yang tahu. Iya, tanda tanya. Nah, yang saya mau tanya ke Chris, bagaimana kita sebagai investor sebaiknya itu menyikapi peluang seperti ini? Itu apakah langsung beli karena jarang nih ada saham yang kasih dividen 12% lebih untuk perusahaan distributor yang notabene-nya lebih stabil ya, bukan komoditi ya seperti batu bara. Bagaimana cara kita menyikapinya, Chris? Oke. Emang ya teman-teman juga nih, buat sekalian ngobrol juga kan, saya ngobrol sama Billy kan, ngobrol juga sama teman-teman yang nonton. Emang sebenarnya sih kesempatan ketika kita dapat dividen ya, 12%, apalagi dari saham gitu ya, yang dimana bisnisnya juga bisa dibilang lumayan stabil juga, dia menjual motor Honda, ya emang jarang gitu di market. Tapi sebenarnya teman-teman ya, ketika kita membeli sebuah saham, itu kan ada baiknya dan memang bijaknya itu kita mengerti dulu bisnisnya tuh apa sih sebenarnya. Karena kalau kita hanya berpatokannya aja tuh kepada seperti hal yang murah atau pada gimmick-gimmick seperti dividen tinggi, walaupun memang benar, dia mungkin bisa membagikan dividen tinggi, tapi tetap kita harus tahu dulu apa sih yang kita beli gitu. Jangan sampai kita hanya beli barangnya aja tanpa tahu produknya sebenarnya apa. Bisnisnya tuh sebenarnya ngapain, bagaimana cara mereka tuh generate money-nya. Karena kalau kita belum memahami itu semua, masa depan itu akan selamanya jadi tanda tanya buat kita. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah gitu juga Bill. Jadi sebelum kita mungkin jam gitu ya ke beli atau enggaknya, ada baik kita pahamin dulu gitu. Ya, sebenarnya apa? Gue paham. Gue mau paham dulu ceritain ke mereka. Oke. Karena kita kan memang kalau ketika kita beli saham itu kita beli bisnis ya, kita beli kepemilikan bisnis di mana kita mendapatkan apa yang sudah ada di dalam perusahaan. Ya, kita di dalam suka bilangnya today cash, ditambah dengan apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan di masa depan, future cash. Betul. Ya, jadi future cash itu baik yang akan diterima di masa depan dalam bentuk dividen maupun yang di-retain di dalam perusahaan. Ya, karena kita resmi jadi pemiliknya juga. Ya, betul. Nah, jadi ketika ketemu dengan kondisi seperti ini, pertanyaan nomor satu itu adalah ke depannya dividen besar ini kan dua faktor ya, labanya harus bisa bertahan dan payout-nya juga harus besar. Ya, payout itu belakangan, kita ngomong labanya dulu. Apakah ke depannya labanya bisa bertahan seperti ini atau bakal naik atau turun? Nah, ini mungkin Chris yang cerita lebih pas saya rasa sebagai analisnya. Ya teman-teman ya. Jadi seperti tadi Billy bilang juga, itu saya adalah salah satu analis Think yang mengcover untuk bisnis MPMX gitu. Nah, sebelum kita cari tahu ya teman-teman, labanya itu sebenarnya bakal naik, turun atau stagnan, kita cari tahu dulu ya, sebenarnya MPMX ini tuh dia ngapain sebenarnya operasi bisnisnya. Nah, kalau kita let's say, biar teman-teman bisa ngikutin juga ya habis ini, atau mungkin sekalian aja, itu teman-teman bisa sekalian Google gitu ya, atau buka annual reportnya, cari tahu sebenarnya MPMX ini, dia itu mendapatkan keuntungan terbesar atau pendapatan terbesar itu dari mana. Nah, karena saya udah analisa, jadi saya langsung kasih tahu aja ke teman-teman,
MPMX itu adalah distributor untuk motor Honda, ya teman-teman. Untuk motor Honda, wilayahnya di mana? MPMX itu mendistribusikan motor Honda di Jawa Timur dan di NTT. Jadi hanya untuk 2 wilayah itu saja. Nah, distributor itu dia sebenarnya tidak menjual langsung ke retail seperti kita. Dia itu jualnya ke dealer, ya. Jadi kalau ke toko-toko motor Honda gitu ya, teman-teman sering lihat yang ada logo Hondanya, nah itu mereka jualnya ke sana, ke dealer Hondanya. Jadi mereka ngambil dari prinsipalnya itu AHM ya, Astra Honda Motor. Mereka beli dari sana dan mereka jual langsung ke dealer, seperti itu. Kebanyakan mereka dapatnya dari situ. Kalau saya nggak salah sekitar 98% revenue itu mereka dapatkan dari segmen distributor, retail dan aftermarket ya, seperti itu. Ya, tapi secara profit kayaknya nggak sebesar itu karena dia ada investment kan, ada equity investment di beberapa perusahaan, jadi nggak kecatat di top line tapi kecatatnya di agak di bawah. Betul, Bill. Jadi kenapa bisa gitu ya? Kenapa sih bisa ada investment lain? Jadi sebenarnya teman-teman dulu tuh MPMX, let's say 10 tahun yang lalu lah ya, mereka tuh emang mulai sebagai distributor, tapi seiring berjalannya waktu mereka juga ekspansi. Mereka juga pengen venture to another business supaya mereka bisa dapetin sumber pendapatan yang baru. Jadi selama let's say 10 tahun ke belakang itu mereka sebenarnya selain bisnis distributor, mereka itu ada juga bisnis asuransi. Habis itu mereka ada bisnis pembiayaan, financing. Dan juga mereka ada bisnis transportasi yaitu car rental, mereka ada rentalin mobil. Dan yang paling besar itu adalah mereka sempat punya bisnis manufaktur oli. Ya, Federal Oil ya, kalau teman-teman sering ganti oli gitu ya, Federal Oil saya juga sering lihat gitu di mana-mana. Jadi sebenarnya mereka tuh banyak lini bisnisnya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, mungkin manajemen menilai bahwa ini juga tidak terlalu perform ya bisnis lainnya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan yang namanya perampingan dari 10 tahun terakhir. Jadi sekarang itu mereka hanya menyisakan 2 lini bisnis yang masih secara full dikonsolidasi. Sisanya tuh ada yang dijual full, ada yang dijual sebagian. Makanya masih karena sebagian ini teman-teman, mereka masih tercatat sebagai equity investment gitu. Jadi labanya tuh nggak dari atas tapi muncul di tengah dia gitu. Ya dan actually MPMX ini ketika divestasi anak usaha itu harga jualnya bagus-bagus. Bagus ya, harga jualnya bagus-bagus. Jualnya tinggi-tinggi sehingga dapat excess cash tuh banyak. Dan mereka juga bagi dividen cukup besar. Sebenarnya menurut saya ini perusahaan yang capital allocation-nya tergolong baik ya, meskipun nggak sempurna. Yang nggak sempurna di mana teman-teman nonton sendiri nanti di think case-nya, tetap ada yang bikin dia nggak sempurna secara capital allocation, tapi tergolong yang sangat baik. Ya dibandingkan kebanyakan perusahaan TBK yang listing di Indonesia ini. Itu dan tadi kita udah bicara revenue dan profit composition. Kenapa ya? Karena ini sebenarnya nyambung ke tadi Chris ketika gue bilang soal future cash. Kita kan kalau mau lihat future cash, kita mesti tahu ini ke depannya nih perusahaan bisa menghasilkan berapa. Untuk tahu bisa menghasilkan berapa ya kita harus ngerti dulu nih perusahaan ini bisnisnya apa aja. Dari mana mereka bisa itu. Betul. Dan masing-masing bisnis ini menghasilkan berapa ya, dan masing-masing ini ke depannya seperti apa, peluang dan tantangan seperti apa. Nah, coba kita sekarang zoom in Chris ke yang utamanya dia kan distributor dan retailer motor. Betul. Ya, untuk distributor ya spesifik di Jawa Timur dan NTT. Untuk yang retailer itu mungkin lebih tersebar kemana-mana. Tapi lebih besar memang komposisi di distributor. Betul. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman penonton di sini lagi consider misalnya untuk mau beli MPMX, today cash gampang, tinggal lihat balance sheet, cashnya banyak, dan so far kita lihat manajemennya juga cukup prudent ya. Kalau lebih juga mereka suka bagi dividen. Betul. Nah, tapi kan pertanyaannya ketika kita beli MPMX, kalau kita beli MPMX hari ini dengan harga PE 7 kali, itu berarti kan kita punya earnings return ya, bukan dividen ya. Earnings yield-nya itu berarti 100 bagi 7. Betul. Itu sekitar 13-14%. Ya kan? 14% lah ya, 14%. Dan dividen besar itu karena payout-nya besar. Mereka bagi 90% dari laba. Nah, jadi maksudnya kita cerita di sini adalah saya yakin banyak yang pasti ngelihat, wah ini dividen 12% menarik banget nih. Ya kan? Kalau saya beli 1 miliar, dividennya udah 120 juta lebih per tahun. Gitu. Cuman kita kan perlu analisa lebih dalam supaya bisa make sure ke depannya seperti itu lagi atau enggak. Sustain. Ya kan? Secara laba gimana. That's why kita analisa. Tadi mungkin Chris sudah cerita ini distributor Honda. Dan yang kedua,
apakah kedepannya akan bagi dividen tetap sebesar ini, Ya. ya kan? Karena kalau punya ekspektasi ketika beli berharapnya itu adalah dividennya 12% terus ke depan, which is itu mungkin saja terjadi. Mungkin aja. Tapi ada uncontrollable factor yang kita nggak bisa tahu sebenarnya. Yes. Itu karena itu di-decide oleh majority shareholder, controlling yaitu Saratoga. Mereka mau bagi dividen berapa, ya kan? Ya tapi kalau mereka bagi 90 terus dan labanya bisa bertahan segini terus, atau bahkan bertumbuh pelan-pelan, ya actually 12% ini harusnya bertahan. Seharusnya ya. Ya, cuman yang saya mau tanya ke Chris ini, untuk distribusi motor Honda itu kan market share-nya tuh udah besar sekali. Betul. Honda Di Jawa Timur NTT itu besar. Penetrasi orang yang sudah pakai motor juga besar. Iya. Berarti kan secara growth-nya secara volume kayaknya udah sulit, Yes. ya kan? Areanya ketaker. Kebanyakan orang sudah punya motor. Ya. Berarti kan omsetnya dari kalau orang ganti motor baru. Iya, betul. Yang mana per tahun itu berapa kira-kira volume penjualan mereka? Kalau untuk MPM sendiri ya, itu kalau secara total ya teman-teman, itu paling penjualan motor mereka itu kurang lebih 1 juta unit motor per tahun di kedua provinsi tersebut. Ya. Dan ini semua sebenarnya kan sangat ketaker sama AHM. Yes, Maksudnya betul. AHM yang set volumenya berapa, Ya. mereka yang set harga belinya berapa, Ya, betul. mereka bahkan yang set juga harga jualnya untuk MPMX berapa. Ya, jadi sebenarnya ini bisnis yang sangat ketaker, cuman memang karena brandnya ini Honda dan ini benar-benar ya motor dengan mindshare yang sangat kuat sekali di Indonesia, ya jadi enak juga sebenarnya. Betul. Dengan punya MPMX. Gitu. Nah, tinggal pertanyaannya, what if kalau teman-teman misalnya ada yang mau beli ya, what if setelah beli POT turun misalnya, nah, itu bisa terima atau tidak, gitu. Dan yang kedua, secara growth juga kalau kita lihat sekilas ya volume udah stagnan, mungkin ya. Kalau growth pun nggak akan terlalu banyak, saya rasa. Yes. Secara harga juga ditaker, kecuali dikasih margin lebih besar ya. Ya, kecuali AHM ngasih lebih besar. Dan itu kalau kita lihat sebenarnya beberapa tahun terakhir ini cukup dikasih margin lebih besar daripada sebelumnya. Oh iya, itu betul. Ya kan? Itu yang bikin labanya bisa naik sebenarnya. Iya. Salah satu yang bikin labanya naik tuh itu. Salah satunya itu. Dan kalau menurut Chris sendiri, ada nggak faktor lain yang bisa mempengaruhi growth-nya selain dua kunci tadi lah ya, volume dan harga jual dan margin? Growth ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang growth dari motor ya, itu berarti kita harus lihat dulu ya. Sebenarnya yang pakai motor itu siapa gitu kan. Kalau kita lihat, kita zoom in lagi ya. Karena kita udah tahu tadi MPMX itu udah bermain di Jawa Timur dan NTT. Kita lihat dulu ya, sebenarnya yang pakai motor itu bisa dibilang orang yang di usianya tuh berapa gitu. Kalau misalkan dari research saya, ya orang itu bisa pakai motor di usia aktif ya, 15 sampai 55 tahun. Ya walaupun dulu saya juga naik motor di bawah 15 ya. Cuman ya itu apa yang tercatat lah ya teman-teman ya. Yang tercatat dia bisa punya motor kan 15 sampai 55 tahun. Dia baru bisa punya motor. Nah kalau kita lihat ya, kita coba bagi aja, hitung kasar aja. Sebenarnya berapa banyak sih penetrasi motor di Jawa Timur sama NTT nih Bill? Ya. Kita lihat kalau dari research gua, itu di NTT tuh udah tinggi. Sekitar 88% penetrasi motornya. Itu Jawa Timur atau NTT? Itu Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, 88%. Oke. Itu udah lumayan tinggi lah. Kalau di NTT, dia tuh masih lumayan rendah, masih sekitar 30% gitu. Berarti kan dari 10 orang mungkin hanya 3 yang punya motor. Nah, tapi populasinya kan kecil. Betul ya, jadi ada faktor populasi juga. Ya saya yakin juga penjualan MPMX itu besarnya di Jawa Timur daripada di NTT kan. Gudang mereka aja tuh ada 4 di Jawa Timur. Gudang di NTT tuh cuma 1 gitu kan, karena mereka sebagai distributor, mereka perlu gudang juga kan teman-teman, buat nampung motor-motor yang mereka beli dari AHM sebelum mereka distribusikan ke dealer-dealer motor ya gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi growth ya, kita berbicara growth, sebenarnya kalau untuk Jawa Timur sendiri itu headroom-nya, ruang untuk bertumbuhnya itu sudah rada berat dari sisi kepemilikan motor ya di populasinya. Paling itu growth-nya hanya dari pertumbuhan populasi ya, which is itu berarti orang-orang yang usianya aktif 15 sampai 55 tahun tambah banyak ya. Dan juga dari pertumbuhan daya beli ya teman-teman, karena kan kalau populasi yang nambah tapi daya beli tidak bertambah, akan berat juga gitu kan mereka untuk melakukan pembelian motor. Sama kasusnya untuk di NTT, walaupun room for growth-nya masih tinggi ya, karena penetrasi 30%, tapi kalau kita lihat datanya secara 10 tahun ke belakang, itu sebenarnya penjualan motor itu juga nggak terlalu tinggi. Kalau saya nggak salah sekitar 100.000 unit per tahun ya, untuk di NTT sendiri. Nah itu artinya apa? Yaitu mungkin artinya bahwa aktivitas ekonomi di sana juga belum terlalu tinggi compare to other provinsi gitu ya. Makanya tetap stuck walaupun penetrasinya juga dia masih rendah gitu. Jadi kalau untuk pertumbuhan
I think we can say bakal much rely on population growth dan pertumbuhan daya beli untuk kedepannya sih. Ya, oke. Dan sebenarnya ada satu lagi. Cuman ini mungkin memang nggak umum ya. Maksudnya kalau mereka menjalankan bisnisnya sebagai as is begitu aja, bakal begitu aja. Itu kan bukan yang akan bertumbuh secara natural. Iya. Ya kan? Beda kalau misalnya mungkin kita lihat perusahaan yang jualan fresh milk, kayak gitu kan. Itu kan room for growth-nya masih banyak sekali. Yes. Tapi sebenarnya kalau MPMX kita kan bisa lihat ya, gross margin dia untuk distribusi mungkin sekitar 9 Sekarang ya 8-9%. Itu blended, distribusi dan retail. Yes. Tapi kan margin retail itu kalau saya nggak salah ingat sekitar hampir double. Ya, udah mulai double ya, walaupun belum menyentuh situ, cuman ya sekitarannya we can say around 10. Ya, maksudnya kalau tiba-tiba kita lihat ternyata MPMX ini menambah retailnya. Oh ya. Ya, itu menurut saya bisa jadi peluang. Misalnya dia di Betul. Jawa Timur kan distributornya memang dia yang pegang semua. Yes. Tapi kan retailnya banyak yang orang lain. Ya, betul. Sebagian ada punya dia, sebagian ada orang lain. Nah itu kalau misalnya one day mereka memutuskan untuk mau pegang retailnya juga, walaupun saya rasa juga nggak mungkin semuanya dan pasti nggak boleh kan. Dan pasti udah banyak relasi sama bisnis jangka panjang ya. Dealernya. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mereka ekspansi ke arah sana, nah itu bisa besar sekali. Ya. Tapi nanti dipikirnya rekomendasi beli bukan. Maksudnya saya ngomong ini adalah supaya teman-teman itu sebagai investor itu bisa mikirnya tuh ke depan dan bisnisnya tuh kelatih. Iya. Meskipun kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya, ya kalau kita lihat historical memang mereka nggak ngelakuin itu. Tapi kan kita perlu ngerti kalau itu terjadi dampaknya sebesar apa. Iya, betul. Nah itu mungkin practical tips atau wisdom yang bisa teman-teman terapkan bukan cuma MPMX tapi ke saham-saham lain itu semua cara pikirnya seperti itu. Kita harus berpikir what if yang ini terjadi akan seperti apa, ini seperti apa, termasuk resikonya juga. Ya kan, what if kalau soalnya banyak banget nih yang ngelihat MPMX karena dividennya, dividennya gede, tapi faktor dividen payout itu yang sebenarnya ya uncontrollable buat kita. Yes. Meskipun historical mereka bagus gitu ya. Dan kalau hari ini Chris, untuk kesimpulan deh, kita ketemu MPMX yang PE 7 kali dengan payout 90 sehingga dividennya sekitar 12% lebih, compare dengan yang tetangganya lah ya. Tetangganya. Makanya meskipun beda jauh sih. Misalnya ada Astra dengan PE sekitar 6,5, tapi payoutnya nggak sebesar MPMX. Nah, gimana cara kita menyikapinya, Chris? Gue nggak suruh lo jawab pilih saham yang mana, beli yang mana. Cuman gimana cara proses berpikirnya untuk bisa sampai ke kesimpulan itu? Oke, ini kalau gue ya, Bill ya. Ketika gue dihadapkan dengan dua pilihan itu, tentu sebenarnya kalau secara pilihan, sebenarnya both are fine, gitu kan. Dua-duanya company yang bagus, ya. Walaupun ada payout yang lebih tinggi di MPMX, di Astra juga payout lebih rendah, tapi secara quality kan kalau kita lihat sebenarnya ya Astra size-nya lebih besar gitu kan ya. Jauh banget. Ya. Ini suppliernya ya. Iya benar. Nah teman-teman cek ya, kenapa tuh bisa jadi supplier MPM gitu kan. Udah ada kodenya tadi kan, Astra Honda Motor, bisa dicari gitu. Ya sebenarnya kalau gue sih lebih ke preference aja, kayak gitu. Sebenarnya balik lagi teman-teman ya, pilihan orang itu bisa beda ya. Pilihan investasi orang bisa beda. Tapi apa yang menentukan suatu pilihan itu good investment atau bad investment, itu balik lagi ke diri kita, mana yang kita pahami ya teman-teman. Kalau saya, lebih baik saya pilih sesuatu yang saya tahu dan memang udah saya pahami, terlepas dari pilihan lain itu lebih menarik tapi saya nggak paham. Oh iya. Iya. Karena kalau nggak paham, menariknya bisa jadi bohong. Betul ya. Kita nggak bisa identify sebenarnya menariknya benar atau enggak. Sama kayak kita kalau dikenalin teman-teman kan. Kalau kita dikenalin ke seseorang, pacar misalnya. Pacar gitu kan. Katanya ini orang oke, Chris Will kayak gitu kan. Potensi, wife material gitu. Tapi saya nggak kenal. Kan saya was-was juga kan. Makanya tahap pertama itu adalah saya mengenali terlebih dahulu. Curhat banget nih, curhat banget di YouTube. Ya buat kalian yang paham aja. Gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau dari pertanyaan Billy tadi ya buat saya both are fine. Tapi untuk teman-teman take your time ya. Pahami terlebih dahulu. Kalau memang untuk Astra sendiri kan dia banyak sekali bisnis lainnya. Ada batu bara, ada otomotif, ada tambang-tambang lainnya. Kalau memang perlu waktu, take your time teman-teman, nggak apa-apa. Jangan sampai karena hanya ada gimmick-gimmick. Biasa kan sering ya di pasar gimmick-gimmick. Kapan lagi? Ya kan? Mumpung lagi murah gitu kan. Jangan sampai kita terbuai karena hal seperti itu. Jadi kita membuat keputusan yang tidak bijak. Karena balik lagi, what decides good investment or bad investment?
selain dari perusahaannya, mostly itu adalah di kebijakan kita sendiri teman-teman, dalam memilih dan memutuskan apa yang kita pahami dan apa yang tidak kita pahami, seperti itu. Ya betul. Ini juga perbincangan yang banyak diobrolin di dalam member sebenarnya. Iya. Karena kan dua-duanya kebetulan analisanya ada ya. MPMX ada ThinkCase, ada ThinkDex, ada artikel. Iya. Astra juga artikelnya ada 2, ada di ThinkDex. Sering banget diobrolin. Dan both secara capital allocation termasuk yang bagus. Iya. Ya, professionally managed juga. Yes. Bukan yang family managed yang benar-benar semua keputusan itu mementingkan keluarga, enggak. Ini dua perusahaan ini menurut saya cukup profesional. Yes. MPM dengan PI 7 ada MOS, Astra dengan PI 6,5 juga ada MOS. MOS-nya gedean mana teman-teman harus analisa dulu. Tapi yang jelas ya Astra jauh lebih besar, dividennya lebih kecil, tapi juga bukan perusahaan yang cash di dalamnya itu dirampok. Iya. Maksudnya mereka juga pakainya ya ada lah mungkin beberapa akuisisi yang nilainya agak tinggi yang tapi wajar, menurut saya masih wajar semuanya. Jadi beda mungkin kalau ada saham lain PI 5 tapi cashnya nggak pernah keluar. Ya bisa jadi orang lebih pilih MPMX. Iya. Gitu mungkin MOS-nya nggak sampai 50% tapi prudent lah ya. Lebih prudent, dapat dividen lebih tenang mungkin. Lebih tenang teman-teman. Yeah. Itu kata kunci yang penting ya. Yeah, tapi harus ingat juga payout 90% itu bisa jadi resiko karena begitu turun, nah itu dividennya langsung drop. Yeah. Dan kalau belinya PI 7 mungkin MOS-nya ya. Yes. Ya. Tapi ini sangat-sangat worth untuk dianalisa. Yes, betul. Dan kalau memang teman-teman memang carinya dividen, ya karena banyak lah saya ngobrol sama kan berbagai latar belakang, berbagai usia. Ada yang kalau udah dividen 12% mereka langsung beli selama mereka tahu bisnisnya stabil, relatively good semuanya. Ya mereka nggak pikirin PI harus rendah. Jadi emang menurut saya selera. Intinya teman-teman harus analisa dan harus khususnya member ya, tinggal baca doang semuanya, baca dan pikirkan masing-masing ya. Mungkin saya tutup di sini ya. Semoga ngobrol santai ini bisa kasih teman-teman insights baik pengetahuan tentang sahamnya maupun yang lebih penting lagi itu cara berpikirnya. Bagaimana kita menyikapi ketika ketemu case seperti ini, cara melihat peluangnya seperti apa, resikonya seperti apa, decision makingnya seperti apa, dan semoga ini bisa jadi bekal teman-teman ya, baik member maupun non-member di publik yang mau investasi saham. Oke. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa untuk komen di bawah kalau ada saham lain yang pengen kita cover di segmen chatting ini. Dan kalau mau diskusi langsung ya, mau nanya-nanya, bisa join di free onboarding group ya. Ini gratis, teman-teman bisa masuk dan bisa diskusi. Nanti Chris yang akan jawab. Ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol kita di situ, Telegram. Ya, oke. Bye-bye. Bye.